Di awal film diceritakan, dewa telah berhasil memusnahkan dunia iblis dan membunuh Raja Iblis. Akan tetapi, sumber kekuatan spiritualnya tidak dapat dimusnahkan. Maka dari itu, para dewa menyegel sumber kekuatan spiritual tersebut di alam baka. Meskipun tersegel, kekuatan tersebut masih mampu mengumpulkan energi jahat yang berada di langit maupun di bumi. Dan diceritakan, hanya anak iblis pilihan langit yang mampu membebaskan sumber kekuatan spiritual tersebut. Hingga 18 tahun yang lalu, ketua sekte dari Gunung Barat yang bernama Mukingge masuk ke alam baka dan mencuri sumber kekuatan spiritual tersebut, sehingga membuat kekacauan di dunia manusia. Kemudian, keempat ketua sekte dan para muridnya bersatu untuk mengalahkannya. Lalu, datang seorang pemuda yang bernama Suinsu yang merupakan muridnya. Ia menjebak gurunya sendiri dan berniat membunuhnya karena mengira gurunya telah menjadi Ratu Iblis. Mukingge sempat menyerang Suyi dan memberikan kutukan di wajahnya. Kemudian, mereka semua menyatukan kekuatan untuk menyerang Mukingge, hingga pada akhirnya ia berhasil dimusnahkan. Singkatnya 18 tahun kemudian, kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Suranran. Diketahui, Ranran merupakan anak yatim piatu yang tidak mengetahui asal-usulnya. Sewaktu kecil, ia ditemukan oleh seorang pelayan bersama dengan akar spiritual yang ia beri nama Ling Xiao. Ling Xiao selalu melindunginya ketika berada dalam bahaya. Namun, semakin lama, energi spiritual dari Ling Xiao semakin melemah. Di sisi lain, ketua sekte Qi yang bernama Wei Jiu bersama dengan pasukannya pergi ke Gunung Ju. Di sana terdapat pohon reinkarnasi yang buahnya menyimpan kekuatan spiritual milik Mukingge. Tujuan mereka mencari buah tersebut karena mereka ingin memanfaatkan reinkarnasi Mukingge dengan menjadikannya seorang iblis. Namun, mereka menyadari bahwa pohon tersebut memiliki dua buah, dan buah yang satunya telah jatuh sebelum waktunya tiba. Ia meyakini bahwa buah yang jatuh tersebut merupakan buah reinkarnasi milik Mukingge. Kemudian ia langsung memerintahkan semua bawahannya untuk mencari buah tersebut. Sementara itu, Suyi yang telah menjadi ketua sekte Gunung Barat akhirnya selesai bermeditasi setelah 18 tahun. Kemudian, ia langsung menemui dua pelayan kepercayaannya yang bernama Yutong dan Yuchen. Ia memberitahukan kepada mereka bahwa sekte Qi telah menemukan Gunung Ju dan saat ini sedang mencari buah reinkarnasi milik Mukingge. Di malam harinya, pasukan sekte Qi mulai mencari reinkarnasi Mukingge dengan cara menculik semua warga desa yang lahir di tahun Qinggeng, karena di tahun tersebutlah Mukingge dilahirkan kembali. Alhasil, semua warga yang lahir di tahun tersebut dibawa oleh mereka. Dan saat Ranran hampir tertangkap, Ling Xiao yang selalu bersamanya langsung keluar untuk menyelamatkannya. Lalu, mereka semua dikumpulkan di sebuah tempat. Namun tidak ada satupun warga yang merupakan reinkarnasi Mukingge. Kemudian, Jiu mengancam akan membunuh mereka semua jika tidak memberitahukan di mana reinkarnasi Mukingge berada. Takut dirinya akan dibunuh, salah satu warga mengatakan bahwa ia mengetahui siapa yang mereka cari.
Ran yang ketakutan karena mengetahui bahwa orang yang dicari adalah dirinya, ia pun hampir ketahuan. Beruntungnya, ia memiliki beberapa jimat dan langsung melarikan diri dari sana. Tiba-tiba, datang seorang pria yang langsung menyelamatkannya. Ternyata pria tersebut adalah Suyi. Suyi begitu terkejut karena Ran yang merupakan reinkarnasi Mukingge sama sekali tidak mengenali dirinya. Kemudian datang pasukan Sekte Chi yang kembali menyerang mereka. Namun itu bukanlah masalah karena Suyi dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Tiba-tiba, Ran merasa kesakitan yang ternyata ia terkena aura iblis. Suyi yang melihat itu, ia pun langsung menyerap aura iblis tersebut, kemudian membawanya pulang. Ia lalu menceritakan kepada Yutong bahwa reinkarnasi Mukingge saat ini sama sekali tidak memiliki kekuatan spiritual, dan demi melindunginya dari Sekte Chi, ia berencana menjadikan Ran sebagai muridnya. Yutong yang mendengar hal itu sangat terkejut dan langsung mencegahnya, karena itu merupakan sebuah penghinaan bagi Mukingge yang dulu merupakan gurunya. Akan tetapi, di reinkarnasinya yang saat ini, Suyi malah ingin menjadikan reinkarnasi Mukingge sebagai muridnya. Namun, Suyi tidak memperdulikan hal tersebut. Ia akan tetap menjadikan Ran sebagai muridnya. Setelah Ran tersadar, Suyi langsung memintanya untuk menjadi muridnya. Ia lalu memberikan plat giok milik Gunung Barat dan meminta Ran untuk meneteskan darahnya. Bahkan, ia juga memaksa Ran untuk berlutut. Ran yang kesal lalu menyuruh Suyi untuk berlutut juga. Yang anehnya, Suyi seketika langsung berlutut karena diperintah oleh Ran. Ia pun langsung menyadari bahwa Ran masih memiliki kekuatan milik Mukingge. Setelah itu, Suyi sengaja menunjukkan diri di hadapan Sekte Chi, lalu memancing mereka untuk mengikutinya ke sebuah rumah. Yang ternyata, orang yang berada di rumah tersebut adalah putra mahkota yang bernama Suyu. Kemudian, bawahan kepercayaan Jiwu yang bernama Jiwan datang dan memberitahukan kepadanya bahwa sebentar lagi keempat ketua sekte akan tiba di tempat tersebut. Tidak ingin berurusan dengan mereka, Jiwu dan pasukannya memilih untuk pergi dari sana. Di sisi lain, Suyi dan Ran yang hendak pergi tiba-tiba kembali diserang oleh sisa pasukan milik Jiwu. Namun, Suyi dengan mudah mengalahkan mereka. Kemudian, Ran melihat pedang milik Suyi yang di dalamnya terdapat giok darah. Ia pun menyadari bahwa giok tersebut dapat menyelamatkan Ling Xiao. Kemudian, ia berencana untuk mencuri giok tersebut dengan cara menerima ajakan Suyi untuk menjadikannya sebagai muridnya. Keesokan harinya, Suyi langsung membawanya ke Sekte Sisan yang berada di Gunung Barat, karena hari ini akan diadakan upacara penerimaan murid baru. Sesaat, Suyi mengingat kembali pada saat ia pertama kali menjadi murid Mukingge. Kemudian, datang Yu Chen yang memberitahukan kepada Suyi bahwa para murid baru sudah menunggunya. Lalu, Yu Chen membawa Ran dan memperkenalkannya dengan murid baru lainnya. Ada Bai San, Gao Chang, dan Qiu Xier.
Setelah itu, mereka pun masuk ke dalam untuk memulai acara penerimaan murid baru. Lalu, mereka diminta untuk meneteskan darah ke pelat giok, kemudian membawa secangkir teh untuk sang guru sebagai penghormatan. Ketiga murid lainnya menyelesaikannya dengan mudah. Namun ketika giliran Ranran, tiba-tiba awan di sana menjadi gelap. Bahkan cangkir yang ia bawa ikut pecah. Itu semua karena Suyi sudah melanggar sumpah antara guru dan murid. Yang dimana Ranran yang merupakan reinkarnasi Mukingge tidak bisa ia jadikan sebagai muridnya. Namun, Suyi tetap memaksa menjadikan Ranran sebagai muridnya. Alhasil, ketika ia ingin meminum teh tersebut, tiba-tiba petir menyambar ke arahnya.我的徒弟了，今后你便是西山弟子，以后就更能任你摆布了。 Setelah itu, ia membawanya ke lembah Shifeng, lalu melemparkannya ke dalam lembah tersebut yang bertujuan untuk memperbaiki meridian dan meningkatkan tenaga dalamnya. Keesokan harinya, ia yang telah keluar dari lembah tersebut kemudian mencoba kekuatan spiritualnya. Tanpa ia sadari, ia menggerakkan senjata peninggalan milik Mukingge yang berada di ruangan Suyi. Sementara itu, di Sekte Jihua, tiba-tiba alat pendeteksi iblis bergerak, yang artinya sumber spiritual milik Raja Iblis yang berada di alam baka mulai bereaksi. Yang ternyata, ada sebuah rahasia yang disembunyikan oleh keempat ketua sekte, yang dimana 18 tahun yang lalu, mereka menuduh Mukingge telah mencuri sumber spiritual milik Raja Iblis. Namun, saat itu, mereka tidak merasakan bahwa Mukingge memiliki sumber spiritual tersebut, dan mereka merahasiakan hal tersebut hingga saat ini. Mereka mengira bahwa buah reinkarnasi milik Mukingge telah dicuri oleh seseorang. Apabila hal tersebut benar, maka dunia sedang dalam bahaya. Kemudian, mereka mengutus Hong San, tetua dari Gunung Kong, dan Yang Liangyu, tetua dari Sekte Jihua, untuk menemui Suyi dan memintanya menunjukkan buah reinkarnasi milik Mukingge, karena keempat ketua sekte mencurigai bahwa buah tersebut telah dicuri. Suyi langsung menunjukkan kepada mereka bahwa pohon spiritual baik-baik saja dan buahnya masih aman. Di sisi lain, Baisan dan Gao Chang menghentikan para murid dari Gunung Kong yang ingin masuk ke area pohon spiritual karena ketua mereka belum memberikan perintah. Para murid dari sekte Gunung Kong yang tidak terima langsung menyerang, bahkan meremehkan mereka. Suyi lalu membawa Ranran ke kolam lotus es dan menghukumnya membaca tulisan yang berada di sana selama 4 jam. Karena ia selalu ikut campur masalah orang lain dan membahayakan dirinya sendiri. Di malam harinya, ia diam-diam masuk ke kamar Suyi untuk mencuri giok darah yang berada di pedang tersebut. Namun ia tiba-tiba terpental saat mencoba mengambilnya.
Dan tanpa sengaja, ia membuka lemari yang ada di sana. Kemudian ia menemukan kantong jimat miliknya yang sebelumnya diambil oleh Suyi. Ketika ia masuk ke ruangan lain, ia melihat sebuah cermin yang di dalamnya terdapat Suyi yang sedang bertarung melawan seekor naga. Suyi berhasil membekukan naga tersebut, lalu mengambil sedikit darahnya. Kemudian, ia keluar dari cermin tersebut. Ranran yang takut ketahuan, ia pun langsung bersembunyi dengan menggunakan jimat penghilang diri dari kantong yang sebelumnya ia ambil. Melihat Suyi yang mabuk hingga tertidur, Ranran langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil giok darah dari pedang tersebut dengan menggunakan sebuah jimat. Bahkan ia juga mengambil plat giok perjanjian lalu pergi dari sana. Namun sayangnya, ia tersesat. Kemudian datang seekor harimau kecil yang bernama Xiaobai. Ia pun langsung meminta harimau tersebut untuk menunjukkan jalan. Namun harimau tersebut malah menuntunnya ke istana Lingxi yang dulunya merupakan kediaman Mukingge. Setelah masuk ke dalam, ia menemukan sebuah buku catatan yang bertuliskan apabila Suyi ingin menghilangkan kutukan, maka terdapat dua cara. Yang pertama, Suyi harus memohon pengampunan dari orang yang telah memberikan kutukan. Dan cara yang kedua, ia harus meningkatkan kekuatannya agar ia bisa naik ke surga. Saat ia hendak pergi, tiba-tiba lukisan Mukingge yang berada di sana mengeluarkan cahaya dan memakaikan jubah ke tubuhnya. Kebetulan, Suyi datang ke sana dan melihat Ranran yang ingin melarikan diri dari Sekte Gunung Barat. Saat Suyi ingin mendekatinya, tiba-tiba pedang milik Mukingge merespon dan langsung menyerangnya. Ranran kemudian memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri dari sana. Singkatnya, keesokan harinya, ia berhasil melarikan diri dan tiba di sebuah desa. Kemudian, ia singgah di sebuah kedai untuk makan. Tanpa ia sadari, rambutnya perlahan mulai memutih. Bahkan tangannya sampai berkerut seperti orang tua. Lalu, tiba-tiba ia muntah darah dan pingsan di tempat. Ketika tersadar, ia pun begitu terkejut karena melihat wajahnya yang berubah menjadi tua. Kemudian, ia menggunakan teknik spiritual yang sebelumnya telah ia pelajari. Namun akibat menggunakan teknik tersebut, Jiu yang merupakan ketua Sekte Qi jadi mengetahui keberadaannya. Kemudian, Jiu menggunakan teknik formasi kesadaran jiwa untuk memasuki alam bawah sadarnya. Namun, saat Jiu ingin mengambil jiwanya, tiba-tiba datang Suyi yang langsung menyerangnya dan menghancurkan formasi kesadaran jiwa. Singkatnya, ketika Ranran tersadar, Suyi sudah berada di sisinya, kemudian memberikan darah naga hitam yang sebelumnya ia ambil, agar keberadaannya tidak diketahui oleh Jiu. Lalu, Suyi langsung membawa Ranran bersamanya untuk kembali ke Gunung Barat. Setelah tiba di Gunung Barat, Suyi didatangi oleh saudara seperguruannya yang bernama Zheng Yi. Ia juga merupakan salah satu murid dari Mukingge. Suyi lalu menjelaskan, Ranran akan mengalami penuaan apabila ia terlalu jauh dari pohon reinkarnasi. Itu semua disebabkan karena buah reinkarnasi jatuh sebelum waktunya, yang menyebabkan jiwanya pecah setelah dilahirkan. Dan untuk saat ini, ia hanya bisa bergantung dari kekuatan spiritual pohon reinkarnasi untuk bertahan hidup. Itulah alasan
mengapa ia memaksa Ranran untuk tetap tinggal di gunung tersebut. Karena bagaimanapun juga, Ranran merupakan reinkarnasi dari guru mereka, yaitu Mukingge. Bahkan kematiannya dulu juga merupakan kesalahan dari dirinya. Sesaat, Suyi kembali mengingat kejadian 22 tahun yang lalu, yang dimana ia menyerang sekte Tiankui yang merupakan sekte iblis, kemudian memaksa mereka untuk memberikannya serangga pemikat hati. Kemudian, ia pergi menemui adiknya yang bernama Su Xiaoxiao yang merupakan anak angkat dari Raja Ping. Dan diketahui, Suyi juga merupakan seorang anak selir dari Raja Ping. Xiaoxiao memberitahukan kepadanya bahwa hari ini putra dari Raja Zong akan menghadap Kaisar untuk menyerahkan jenderal dari kerajaan musuh yang berhasil ditangkap. Saat jenderal tersebut ingin menyerahkan peta perbatasan Fuyi sebagai permohonan maafnya, Suyi memanfaatkan kesempatan tersebut dengan memasukkan serangga pemikat hati ke tubuh jenderal tersebut. Alhasil jenderal tersebut langsung menyerang sang kaisar. Atas kejadian tersebut, Kaisar sangat marah kepada Suyu karena dianggap lalai terhadap pasukan musuh yang pura-pura menyerah. Di sisi lain, ia juga berterima kasih kepada Suyi yang telah menyelamatkannya. Kemudian, saat ia hendak pergi, anak-anak bangsawan dari keluarga kekaisaran menghinanya karena statusnya dianggap rendah sebagai anak dari seorang selir. Awalnya, ia tidak memperdulikan hinaan mereka. Namun ketika ibunya ikut dihina, ia sangat marah dan langsung menyerang mereka. Namun, serangannya langsung dihentikan oleh Mukingge, yang saat itu merupakan ketua sekte dari Gunung Barat, dan disinilah awal mula pertemuan mereka. Dari pertemuan tersebut, Mukingge langsung tertarik pada Suyi, namun Suyi tidak memperdulikannya dan langsung pergi. Lalu, Xiaoxiao memberitahukan kepadanya bahwa nama wanita tersebut adalah Mukingge yang berusia 25 tahun, namun sudah menjadi guru spiritual yang sangat hebat. Akan tetapi, ia tidak pernah mematuhi keempat sekte lainnya sehingga ia dianggap sebagai aliran sesat. Ternyata tujuan Mukingge datang ke sana adalah untuk menemui adiknya, Muranwu, yang tinggal di kediaman Suyu. Sementara itu, Suyi menguping pembicaraan Raja Ping dengan pria bertopeng yang merupakan penasehat ayahnya, sedang membicarakan tentang dirinya yang sudah siap dijadikan alat untuk mencapai tujuan ayahnya. Sesaat, ia mengingat kembali saat ia pertama kali tiba di kediaman Raja Ping. Raja Ping bersedia memberikannya identitas sebagai anak selir dan dibiarkan tinggal di kerajaan tersebut asalkan ia bersedia menuruti semua perintahnya.
我一定会成为有价值的人。 Kemudian, pria bertopeng tersebut mengeluarkan setetes sumber kekuatan spiritual milik Raja Iblis dan memasukkannya ke dalam tubuh Suyi, yang bertujuan apabila dirinya telah dewasa, ia bisa merasakan letak keberadaan sumber spiritual milik Raja Iblis dan menyerapnya ke dalam tubuhnya, karena hanya anak iblis yang bisa memanggil kekuatan tersebut. 要成天下大事，融为一体，能与这滴灵泉。 Sejak kecil, ia dilatih dengan sangat keras. Bahkan, ia dipaksa untuk melawan hewan buas tanpa menggunakan senjata apapun hingga membuatnya terluka parah. Singkatnya, setelah ia tumbuh dewasa, Suyi akhirnya berhasil menemukan keberadaan sumber kekuatan spiritual di alam baka. Namun sayangnya ia belum bisa menyerap kekuatan tersebut. Ia harus menguasai ilmu hati iblis penyerap unsur agar bisa menyerap ilmu tersebut. Akan tetapi kitab ilmu tersebut berada di sekte Jihua. Raja Ping berniat menghancurkan sekte tersebut dan mengambil kitab itu secara paksa. Namun Suyi menolaknya, karena apabila mengambil secara paksa maka akan menimbulkan kekacauan serta menarik perhatian dari Raja Zong. Ia kemudian berencana menyamar lalu mendaftarkan diri menjadi murid dari sekte Jihua. Kemudian diam-diam mencuri kitab tersebut. 没错， 父王不可，若是强抢，只怕会打草惊蛇， 才能最终召唤出灵。 我有办法拿到它。 兄长为何定要亲自去取这魔心纪元册？ 我要的从来都是自己掌控灵权。我要拜入门下修行，须得隐去真实身份，借机拿到魔心纪元册。 Namun sayangnya, setelah sekian lama, ia tetap tidak berhasil mencuri kitab tersebut. Ia kemudian melapor pada Raja Ping bahwa kitab tersebut disegel di gedung penyimpanan kitab dan memerlukan kekuatan spiritual warisan asli dari ketua sekte untuk bisa masuk ke dalam gedung tersebut. Raja Ping yang mendengar hal itu sangat marah, lalu memaksa ia untuk segera mempercepatnya. Kemudian Raja Ping memerintahkan Suyi untuk menculik lalu membunuh anak kedua dari Raja Zong. 魔心结缘册被封禁在藏经楼中， 时日不多了， 须有掌门真传灵力才进得去。 加快些。 是。 Keesokan harinya, Suyu yang mendengar kabar bahwa adiknya telah diculik, ia kemudian memanggil Mukingge, lalu meminta agar Mukingge membantunya untuk mencari adiknya. 二公子不见了。 在半路遭到偷袭， 好， Ketika sedang mencarinya, Mukingge tidak sengaja menemukan jimat penyamaran milik sekte Jihua di tempat adiknya diculik. Ia pun menyadari bahwa pangeran kedua masih hidup. Lalu saat ia memeriksa ke arah sungai, ia melihat ada sebuah perahu, kemudian langsung mendatanginya. 隐匿符，九华派的手法。 我乃西山木青哥，宗亲王府的二公子，人在你那儿吧？和我一样。说吧，人在哪儿？ Di tengah-tengah pertarungan, Suyi yang terdesak kemudian mengeluarkan energi iblisnya untuk melarikan diri dari sana. Di sanalah Mukingge baru menyadari
bahwa anak iblis yang selama ini ia cari adalah Suyi. Di malam harinya, Suyi menyelinap ke gudang penyimpanan kitab dan berniat mencuri ilmu hati iblis penyerap unsur. Namun, Mukingge juga datang ke sana karena ia sudah mengetahui tujuan Suyi masuk ke sekte Jihua adalah untuk mencuri kitab tersebut. Ia berhasil menghilangkan teknik penyamaran milik Suyi, kemudian menyegelnya supaya tidak bisa bergerak. Ia bersedia melepaskan segel tersebut asalkan Suyi memberitahukan di mana pangeran kedua ia sembunyikan. Karena tidak punya pilihan lain, akhirnya Suyi pun memberitahukannya. 躲不躲？我可要叫人来喽！我懂。那我开始找罩门了。宽肩窄腰，长得都不错，鼻子、下巴，美人胚子。你是在找罩门，还是在挑？找到了。如此好的面孔，何必遮遮掩掩？你是如何找到？你这才对嘛！这是他所在之处，去的晚了就只有收尸了。走吧。你 Para murid yang melihat sinyal tersebut langsung bergegas karena menyadari di gedung penyimpanan kitab terdapat penyusup. 藏经楼出事了。拿下！ Sedangkan Mukingge, ia berhasil menemukan pangeran kedua yang merupakan adiknya Suyu di sebuah gua. Suyi yang berhasil tertangkap, ia kemudian disiksa oleh para murid dari sekte Jihua. 叫什么名字？说，易容入我狡猾，受谁的指使？ Tak lama kemudian, datang ketua sekte Jihua yang langsung melepaskannya. Ia mengatakan bahwa sedari awal, ia sudah mengetahui tujuan Suyi bergabung dengan sekte tersebut. Ia bersedia memberikan kitab tersebut kepada Suyi dengan satu syarat, yaitu Suyi harus bersedia menjadi murid pribadinya, karena ia mengetahui Suyi merupakan murid yang sangat berbakat. Mendengar hal itu, Suyi pun bersedia menjadi muridnya. Ia langsung memberikan hormat, kemudian meneteskan darahnya di atas plat giok, lalu mengucapkan sumpah jiwa. 今日起，拜入师尊门下，苏易水立此魂师，潜心修行，永不背弃。乖徒儿。 Namun ternyata Suyi telah tertipu. Ketua sekte tersebut adalah Mukingge yang sedang menyamar. Alhasil, Suyi kini resmi menjadi muridnya. 成了。 Tak lama kemudian, datang para murid sekte Jihua yang ingin menangkap mereka. Akan tetapi, Mukingge langsung membawanya pergi dari sana. 小甩，你以后就是我的乖徒儿了。我们回西山。 Ternyata, Mukingge membawa Suyi ke sekte Gunung Barat, lalu memperkenalkannya kepada murid lainnya. Suyi yang masih kesal karena telah ditipu, ia pun berniat menyerang. Namun, Mukingge langsung menyegel tenaga dalamnya, kemudian memerintahkan Zheng Yi untuk mengantarkannya ke kamarnya. 曾毅，带他去住处。苏师弟， Ternyata, Suyi sudah menyiapkan sebuah pisau untuk membunuh Mukingge. Dan di malam harinya, ketika Mukingge masuk ke kamarnya, Suyi langsung menyerangnya. Namun sayang, Mukingge dengan mudah melumpuhkannya, karena sebelumnya tenaga dalamnya telah disegel. 我可等了许久。 Kemudian, Mukingge memaksanya untuk mandi dan membersihkan dirinya. Tanpa sengaja, Mukingge melihat bekas luka di tubuh Suyi. Namun, Suyi merahasiakan bekas luka tersebut, yang ternyata ia selama ini dikendalikan oleh Raja Ping dengan menggunakan serangga api perusak tulang. Apabila Suyi membantah perintahnya, maka Raja Ping akan mengaktifkan serangga tersebut yang membuatnya langsung kesakitan. Keesokan harinya,
Mukingge mulai mengajarinya beberapa teknik bela diri.功力大进，还不快些打坐疏导？愣着干嘛？快照做！灵力凝而成形，最后的关头你已闯过。好了。 Setelah beberapa bulan berlatih di Sekte Gunung Barat, Mukingge kemudian membawanya turun gunung ke sebuah desa. Saat sedang mengelilingi desa tersebut, mereka menemukan seorang anak kecil yang tergantung di atas pohon, yang ternyata itu adalah ulah dari Dewa Bumi. Setelah Suyi menurunkan anak tersebut, tiba-tiba Dewa Bumi muncul dan langsung menculik anak tersebut. Untuk dibawa ke dunianya, karena ia merasa kesepian dan tidak ada teman untuk bermain. Kemudian, mereka bertiga dibawa ke wilayah terlarangnya. Suyi berhasil menyelamatkan anak tersebut dari Dewa Bumi, akan tetapi mereka terperangkap di sana, dan apabila ingin keluar, maka salah satu di antara mereka harus tetap tinggal di sana sebagai syaratnya. Tidak ada pilihan lain. Mukingge langsung mengeluarkan Suyi dan anak tersebut, sedangkan dirinya tetap tinggal di sana. Suyi yang khawatir akan keselamatan Mukingge, ia pun berusaha sekuat tenaga untuk menahan portal yang berada di sana. Namun sayangnya, portal tersebut tetap tertutup. Tak lama kemudian, Mukingge berhasil keluar dari sana dengan selamat. Bahkan Dewa Bumi tersebut memberikannya giok darah sebagai permintaan maaf. 你出来了，你是在担心为师吗？如何破了仙气？我只是好奇。那个地仙被我搔了好一通痒，还讨了一块价值连城的血玉髓当赔礼，也不亏。 Singkatnya, mereka berdua singgah di sebuah penginapan karena Mukingge terkena tusukan dari duri es pembunuh dewa saat bertarung dengan Dewa Bumi sebelumnya. 谪仙冰刺很厉害的，是那时候伤的。我听人说，女魔头木青哥从未失手受伤。你的护体罡气不是防住了吗？玄门行侠仗义，哪有不受伤？ Suyi yang menyadari Mukingge kesulitan mengolesi obat, ia pun langsung berinisiatif untuk membantunya. 我来吧。 自从尘染霓虹颜，幽暗无趣风声变，天线往下点儿。六界无所限，蝶眼都自慕，平权人缘，皆是我的念念。一旦红线，若圆月一圈，若流年。 小水，你且去镇上自己逛逛，不要吵我睡觉。累了一整日，我去睡上一会儿。 Di malam harinya, saat ingin mengantarkan obat, Suyi begitu terkejut melihat Mukingge yang menggigil kedinginan karena terkena duri es pembunuh dewa sebelumnya. Namun Mukingge menyuruhnya agar tidak khawatir karena efek duri es tersebut akan hilang dengan sendirinya. 明日就好了。 不碍事，余下点寒毒而已。你守了一整夜。你因我受伤，你没事了。好了，岂不是要算在我头上？我若走了，你小水果然是个有良心的啊，想去哪里就去哪里。我把你从玉蝶里放出来，开开心心的玩一天。
Kemudian, Suyi pergi mengunjungi sebuah rumah, yang ternyata rumah tersebut adalah rumahnya. Ia seketika mengingat kejadian saat ia kecil, yang dimana sejak ayahnya meninggalkannya, ibunya memutuskan untuk menikah lagi. Sejak saat itu, ayah tirinya yang tidak suka padanya selalu menghina, bahkan menyiksa Suyi apabila ia tidak mematuhi perintah. Setelah itu, ia pergi ke rumah baru ibunya. Namun, bukannya disambut, ia malah diusir oleh ibunya. Bahkan, ibunya sudah tidak menganggap ia sebagai anak. 你们再也没有关系，我跟你爹已经阴财两清了。来这儿干什么？别再来给我添堵了！你赶紧走得远远的。 Yang ternyata, dulu saat Suyi hendak dibawa oleh Raja Ping ke istana, ibunya bersedia mengizinkannya, asalkan Raja Ping mau membelinya. Sehingga Raja Ping memberikan tusuk konde sebagai bayarannya. 杨枝白玉，行行行，你就让我回来吧。 Singkatnya, di malam harinya, ia kembali ke Sekte Gunung Barat dan melihat Mukingge yang sedang menunggunya.看什么呢？走啊！撇得远，去换来钱财赐给你的遥远。用难 Keesokan harinya, saat ia sedang bermain kecapi, tiba-tiba dadanya terasa sakit. Mukingge yang melihat hal tersebut langsung mendatanginya dan bertanya apa yang telah terjadi. Namun, Suyi tetap tidak mau mengakui bahwa di tubuhnya terdapat sumber spiritual milik Raja Iblis. 你可曾受过重伤？没有，奇怪，也许是体内有一丝先天浊气，你就要结丹影响修行，或是中过什么奇怪的法术？没有。可灵台内有东西阻碍灵力运行，西边那处山谷叫西风谷，我随后就来，你先去，可稳灵力。 Lalu, Mukingge membawanya ke lembah Sifeng untuk bermeditasi guna menstabilkan kekuatan spiritualnya serta membantunya membentuk pil emas. 稳住灵力，我来助你结成金丹。成了，是金丹。若总算结出了金丹，而非魔丹。 乖徒儿，好嘞。Keesokan harinya, Mukingge memberikannya sebuah pedang yang ia buat sendiri sebagai hadiah. Karena Suyi telah berhasil mencapai ranah pil emas. Di dalam pedang tersebut terdapat batu giok darah yang sebelumnya diberikan oleh Dewa Bumi. Bahkan istimewanya pedang tersebut dapat menyesuaikan kemampuan seseorang. Semakin tinggi kemampuan bela dirinya, maka pedang tersebut juga semakin kuat. 小水，以后为师一处一处的玩，你拿着这把剑，跟我一起守护着有趣的人。 Saat hendak kembali ke Gunung Barat, Suyi dihampiri oleh Xiao Xiao dan membawanya ke hadapan Raja Ping. Kemudian, Raja Ping hendak menghukumnya menggunakan botol Suanjin. Namun siapa sangka Suyi tidak bereaksi. Bahkan, ia juga mengatakan mulai saat ini takdir hidupnya akan ia tentukan sendiri. Ternyata, pria bertopeng bawahan ayahnya telah mengetahui hal tersebut, sehingga ia memberikan secangkir teh yang telah ia campur dengan dap. 我在公子的茶中加了一滴落水，只要木青哥在他心中坍塌，有物会将心中猜忌和怨恨反而入魔。 Kemudian, pria bertopeng bawahan Raja Ping
pergi mendatangi Jiu yang sedari awal sudah memiliki dendam terhadap Mukingge. Ia pun bersedia membantu. 把你抓来，我庆哥，等我日后练成魔功。 Saat Suyi kembali, ia melihat Mukingge yang sudah tidak ada di sana. Merasa ada yang tidak beres, ia pun langsung bergegas mencarinya. Singkatnya, ia berhasil menemukan Mukingge yang sudah terluka parah akibat terkena racun dari ular iblis. Tak lama kemudian, Jiu bersama pasukannya juga tiba di sana. Suyi yang sangat marah karena melihat Mukingge terluka, ia pun langsung menyerang mereka semua. 今天你们别想活着离开！ 的疯子！ Telah berhasil mengalahkan mereka untuk dibawa pulang. 小水，是你，魏鸠呢？ 逃了。 Suyi perlahan mulai menyukai Mukingge. Ia pun akhirnya memiliki alasan untuk tetap hidup agar ia bisa melindungi wanita yang ia cintai. 你要我同你一起护着有趣的人间。 Tiba-tiba muncul Mukingge yang langsung menghentikannya dan meminta maaf kepada Pangeran Suyu karena Suyi telah merusak hadiah pemberiannya. Namun, Suyi yang sebelumnya telah meminum air kejatuhan, yang dimana air tersebut akan membuat orang yang meminumnya mendapatkan kecurigaan dan kebencian di dalam hatinya, sehingga ia pun berniat membunuh Pangeran Suyu. Namun, Mukingge langsung menghentikannya dengan cara membuatnya pingsan. 这也是费尽心思挑出来的，虽不是什么值钱的东西。 Setelah tiba di sana, ia tidak menemukan siapa-siapa. Kemudian, ia melihat sebuah lukisan dan masuk ke dalamnya. Yang ternyata lukisan tersebut adalah kitab langit. Diketahui bahwa kitab langit dapat melihat masa depan dari segala makhluk. Kemudian, ia pun langsung melihat masa depan dari Suyi. Di sana terlihat Suyi berhasil menyerap sumber kekuatan spiritual milik Raja Iblis dan berubah menjadi jahat karena kerasukan Raja Iblis. 是要君临天下，不是你，要君临天下的人是我。你与本尊何二为一？终将被灵泉吞噬，苏一水入魔灭世，已不可阻挡，这世间也毁了。我还来得及，这一切还没有发生，我要设法除了他的魔子之身。师傅，你不要这样对我，我求你，你是我唯一信得过之人。我这就去想办法拔出灵泉，你等在这里。师傅，逃，不能没有灵泉，先逃再说。 Saat keluar, ia tidak sengaja mendengar percakapan Suyu dan Mukingge, yang intinya Mukingge bersedia membantu Suyu supaya Raja Zong yang merupakan ayahnya menjadi penerus kaisar. Ia bersedia membantu Suyu karena ia juga tidak setuju jika Raja Ping yang menjadi penerus kaisar, sebab hal tersebut akan sangat berbahaya. Suyi yang mendengar hal tersebut, ia pun sangat marah karena menganggap dirinya selama ini hanya dimanfaatkan. Ia pun langsung menyerang mereka dan berniat membunuh Suyu. Namun, serangannya langsung dihentikan oleh Mukingge, dan akibat kalah kekuatan, ia pun kembali tersegel. 难怪师傅不肯信我。这么做，另有原因。除灵泉是假，帮你的小月才是真。既然你要帮苏玉，王位还有天下都是我的。有我在，你绝走不到那一步。你老老实实在这儿等着。 Kemudian, Mukingge langsung pergi ke puncak Gunung Langit untuk mengambil 12 kelopak lotus es yang dijaga ketat oleh hewan spiritual harimau putih.
Ternyata Mukinge mengambil Lotus Es tersebut untuk diberikan kepada Suyi, yang berguna untuk memulihkan kekuatan spiritual jiwa agar Suyi tidak dikendalikan oleh rasa putus asanya. 木星哥为了对付，竟闯入仙人的府邸燕山御风。这冰莲是世间至纯至净的宝贝，就算你用尽冰莲也无用。既能修复灵台，克天下邪魔。他已深藏在我心中，除不掉的。灵泉不除，我绝不会放你走。 Lalu, ia meminta Zheng Yi untuk menjaga Suyi karena ia akan pergi ke Sekte Jihua untuk membicarakan tentang kitab iblis. 你替我看着他，我这就去找九华。如今再等不得。是。 Namun, setelah ia pergi, pria bertopeng muncul dan langsung melumpuhkan Zheng Yi. Kemudian, pria bertopeng tersebut mengeluarkan 12 kelopak Lotus Es dari tubuh Suyi, hingga pada akhirnya segel yang berada di tubuhnya terlepas. Alhasil, ia bisa menggunakan kekuatan iblisnya kembali. 我来救你。权便可信任。 Sementara Mukinge yang telah tiba di Sekte Jihua justru dihadang oleh ketua dan para murid dari Sekte Jihua karena mereka sudah mengetahui tujuan Mukinge datang ke sana untuk mencuri kitab ilmu hati iblis penyerap unsur supaya bisa mempelajarinya agar ia bisa menjadi pemimpin iblis. 借我看看有什么所谓？华放在眼里呀，又来夺我魔宫。开元老头，不要这么拼嘛！魔宫你放着也是放着。布阵。 Kembali ke Suyi, ia juga berniat pergi ke Sekte Jihua. Namun pria bertopeng langsung menghentikannya karena mereka sudah tidak memerlukan ilmu hati iblis penyerap unsur. Ia sudah memiliki kunci gerbang alam baka agar Suyi bisa langsung membuka gerbang tersebut dan menyerap sumber kekuatan spiritual milik Raja Iblis. Kemudian, ia menggunakan kunci tersebut hingga berhasil membuka pintu gerbang alam baka. Lalu, Suyi langsung menyerap seluruh kekuatan spiritual milik Raja Iblis yang berada di sana. 走，木星哥已去九华，去九华取魔心集元册。且慢，不需如此大动干戈。魔心集元册已经在他的霍一公子的修为，这样便可以唤出灵泉，和公子合二为一。 灵泉，是灵泉现世了。苏医师到底还是入了魔。 Karena hal tersebut, mereka semua langsung mengetahui bahwa segel alam baka telah terbuka, yang berarti anak iblis telah muncul. Tidak ingin identitas Suji diketahui oleh mereka, Mukinge kemudian berbohong dengan mengaku bahwa dirinya adalah anak iblis dan pintu alam baka bisa terbuka adalah perbuatannya. Mendengar hal tersebut, mereka pun berniat menangkapnya. Namun, tiba-tiba muncul Jiwu yang ingin menyelamatkannya dengan tujuan supaya Mukinge bersedia berbagi sumber kekuatan milik Raja Iblis. Namun, Mukinge langsung menolak hal tersebut, kemudian memanfaatkan Jiwu untuk melarikan diri dari sana. 之前都有得罪，想帮忙是吧？只要你肯分享灵泉，人道中人，我赤门定会全力助你。那就留在这儿帮吧。 木星哥， Singkatnya setelah kematian Kaisar, terjadi peperangan besar antara Raja Zong dan Raja Ping yang ingin memperebutkan posisi Kaisar.
tengah peperangan, tiba-tiba muncul Suyi dengan membawa pasukan iblisnya dan memerintahkan mereka untuk membantai semua pasukan yang ada di sana. Tak lama kemudian, datang Mukingge yang telah berhasil menguasai kitab iblis penyerap unsur. Alhasil, pertarungan pun terjadi.木星哥，你不是对手。竟真去找了魔具，想不到我是来结束这一切的。怎么？ Awalnya, Mukingge kesulitan saat melawan Suyi karena kekuatan Suyi sudah jauh meningkat. Namun siapa sangka ia berhasil mengendalikan tenaga dalam milik Suyi. Ternyata di saat dulu ia telah memasukkan sedikit energi spiritualnya ke tubuh Suyi yang bertujuan apabila Suyi mengkhianatinya, ia bisa mengendalikannya. Kemudian ia langsung menyerap seluruh sumber kekuatan spiritual milik Raja Iblis dari tubuh Suyi.苏一水，灵泉我已经拿走了，日后你好自为之。你我的师徒之缘到此为止，你说什么都好。苏一水，那就恨我吧。如果恨有用，母亲哥，我会用尽一生报复。 Kemudian, Mukingge pergi ke alam baka dan akan mengembalikan kekuatan sumber spiritual tersebut dengan cara menyegelnya. Akan tetapi, ia tidak berhasil dikarenakan diserang oleh kekuatan yang sangat kuat dan membuat ia sangat terkejut karena kekuatan tersebut berasal dari klan dewa. Namun anehnya, mengapa dewa berada di alam baka? 为什么我无法封印灵泉？仙人，幽界之中怎会有仙人？ Singkatnya, Muranwu kemudian memanggil Mukingge yang merupakan kakaknya, lalu menjebaknya masuk ke dalam formasi pengikat dewa. Hal itu ia lakukan untuk membunuh Mukingge, lalu mengambil sumber spiritual dari tubuh Mukingge. Bahkan ia juga memanggil keempat ketua sekte untuk membantunya membunuh Mukingge.你为何要骗我？我有何处对不起你？我这都是为你好。灵泉我既拿了，你要叫四大玄门来对付。 Alhasil, keempat ketua sekte langsung membentuk formasi untuk menyerangnya. 无论灵泉在哪儿，杀了魔子。母亲哥，灵泉何在？杀魔子，总不会错。 Suyi segera menghentikan serangan tersebut dan secara tidak sengaja merasakan sumber kekuatan spiritual milik Raja Iblis tidak berada di tubuhnya. Bahkan pil emas milik Mukingge juga menghilang. Disitulah ia baru menyadari bahwa yang dilakukan gurunya selama ini bukan untuk menguasai dunia, melainkan untuk melindungi dirinya dan menutupi identitasnya yang merupakan keturunan Raja Iblis. 现在也不见了，为何？起阵！九重祭骨，是九重祭骨阵。仙界传下这阵法。住手！ Kemudian,
Mukinge memberikan kutukan penusuk wajah pembakar hati kepada Suyi, supaya Suyi tidak bisa memberitahukan kepada semua orang bahwa ia adalah anak iblis yang sebenarnya. Dan benar saja, saat ia ingin mengaku bahwa ia adalah anak iblis, mulutnya langsung tersegel. 住手！我才是父母咒。 你终究做过我徒儿，就替你还了吧。所以你的孽债。 Melihat Mukinge yang sedang sekarat, Muranwu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerap kekuatan spiritual milik Mukinge. Namun sayangnya, ia juga ikut musnah.你好好修炼，把我托付之事完。我救你的，我一定会救你的。你我生生世世别再相见了，算了吧。我这一生。 Dalam penyesalannya, Suyi kemudian menggunakan formasi pengorbanan darah untuk mengumpulkan sisa jiwa kehidupan milik Mukinge. Dan bersumpah akan menghidupkannya kembali supaya ia bisa menanggung kesalahannya sendiri, lalu memberitahukan kepada dunia bahwa anak iblis yang sebenarnya adalah dirinya. 就算我把天扯下来，也一定要让你活过来。